Visi menjadi perusahaan terdepan yang berkelanjutan pada segmen pengobatan terjangkau melalui ketangkasan, inovasi, dan keunggulan operasional. Misi membangun masyarakat yang lebih sehat melalui produk-produk kesehatan yang ekonomis dan berkualitas. Tahun 1971, Hexfarm Jaya Laboratories yang lebih dikenal dengan sebutan HJ berdiri sejak tahun 1971 dan pada waktu itu HJ sendiri belum menjadi salah satu anak perusahaan dari PT Kalbe Farma Tbk. Tanggal 26 Oktober 1988, PT Hexfarm Jaya berdiri resmi sebagai sebuah perusahaan farmasi. Pada tanggal 15 November 1993, PT Hexfarm Jaya menjadi anak perusahaan di bawah PT Dankos Lab Tbk, sehingga HJ masuk ke dalam keluarga besar Kalbe Group. Pada tahun 1999, tim Ethical Bintang 7 bergabung dengan PT Hexfarm Jaya. Pada tahun 2001, PT Hexfarm Jaya secara khusus bergerak pada bidang pengembangan, produksi, dan pemasaran obat generik. Tahun 2006, PT Dankos Labs Tbk bergabung dengan PT Kalbe Farma Tbk, sehingga PT Hexfarm Jaya menjadi anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk bersamaan dengan PT Dankos Farma dan PT Vinusol Prima. Pada tahun 2012, PT Hexfarm Jaya meresmikan pabrik barunya yang berlokasi di Cikarang dengan teknologi yang lebih mutakhir dan telah memenuhi standar CPOB. Tahun 2015, Hexfarm Jaya menambah fasilitas produksi ke lantai 2 yang mendapatkan sertifikat CPOB di bulan Desember 2016 dan mulai beroperasi di tahun 2017. Our products market international quality products. PT Hexfarm Jaya selain memasarkan produknya di Indonesia, juga memasarkan produknya di Singapura, Kamboja, dan Myanmar. Hexfarm Jaya, a Kalbe company, kualitas terjamin, ISO 9001/2015, produk, manajemen kualitas, dan kepuasan pelanggan. ISO 14000, sistem manajemen lingkungan. OHSAS, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. CGMP CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Mengadopsi sistem manajemen mutu obat yang mutakhir berbasis PICS, Pharmaceutical Inspection Convention Scheme, yang merupakan standar sistem manajemen mutu obat di negara-negara Eropa. Hexfarm Jaya Lab memantapkan dirinya sebagai perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan terjangkau dengan kualitas yang handal. Hexfarm Jaya memastikan mutu bahan aktif obat untuk menjamin efek terapi obat. Proses penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, dan penimbangan bahan baku obat menggunakan fasilitas modern. Proses penanganan bahan baku, produksi, hingga sampai ke konsumen menggunakan teknologi barcoding system. Pemastian dosis obat dilakukan melalui proses penimbangan menggunakan alat yang terkalibrasi, akurat, dan handal. Penggunaan mesin canggih dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi untuk menghasilkan keseragaman dosis obat. Kestabilan mutu obat didesain sesuai karakteristik mutu obat melalui salut film maupun salut gula. Kestabilan mutu produk obat juga dilakukan melalui proses pengemasan primer dan sekunder, sehingga produk obat yang dihasilkan memiliki efek terapi yang baik, aman, dan stabil. Membangun kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan obat-obatan yang berkualitas adalah inti dan visi kami di PT Hexfarm Jaya. PT Hexfarm Jaya merupakan anak perusahaan dari Kalbe Farma yang fokus memproduksi produk-produk generik. Sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas produk yang berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan, HJ Generik dengan bangga memperkenalkan desain kemasan dengan warna dasar biru.
Besar harapan kami perubahan ini akan semakin meningkatkan kepercayaan para pelanggan terhadap kualitas dari produk-produk yang dihasilkan PT Hex Farm Jaya. Terima kasih kami ucapkan kepada para apoteker dan dokter yang setia menggunakan produk-produk yang berkualitas dari PT Hex Farm Jaya. Semoga Indonesia bisa lebih baik dan lebih sehat lagi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dokter Erdi. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih dokter. Oke, buat teman-teman semua, kembali saya akan share kita punya absensi, ya. Tolong mohon diisi agar nanti kita bisa mendapatkan sertifikat dan namanya sesuai nantinya, tidak ada kesalahan. Dan saya ingatkan kembali aturan selama webinar ini menonaktifkan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Nah, pertanyaan bisa melalui chat room atau nanti raise hand, nanti dari moderator yang akan memberikan kesempatan buat
teman-teman semua untuk bertanya. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi absensinya. Kita akan mulai dengan acara utama kita, yaitu kita akan membahas tentang stres para pekerja di masa COVID ini. Biasanya kita membahas tentang stres adalah pada waktu pekerja itu bekerja di tempat kerja. Nah, saat ini kondisi menjadi kompleks sejak di PSBB dan banyak karyawan harus work from home. Nah, itu jadi masalah menjadi bertambah. Selain stres di pekerjaan, mungkin buat pekerja-pekerja yang tetap harus masuk kerja dengan jadwal shift yang ketat dan jumlah orang terbatas, itu merupakan masalah. Dan juga masalah juga buat pekerja-pekerja yang harus bekerja dari rumah, di mana rumah itu sendiri memang tidak didesain untuk tempat kerja. Nah, tentunya akan banyak sekali masalah ditemukan, mungkin ada kejenuhan, dan juga mungkin kalau sering ketemu dengan istri malah terus menjadi masalah, seperti itu ya. Nah, baiklah, kita akan mengundang Dr. Andri. Beliau adalah spesialis penyakit kesehatan jiwa yang berpraktik di Omni Alam Sutra. Kepada Dr. Andri, kami persilakan waktunya. Oh, sorry, yang share screen tolong dimatiin ya. Udah. Udah ya. Oke, makasih banyak Dr. Erdi, teman-teman semua yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, itu kan ada. Nah, ini kan memang ada dua. Sorry, kita ada dua. Kita kan kemarin kan. Ya teman-teman berbahagia, mudah-mudahan sehat semua ya. Saat ini saya masih di Omni, memang baru selesai saja praktek, dan kita berharap hari ini kita bisa sedikit banyak berdiskusi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Karena memang kalau kita melihat problem yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa pada kesempatan kali ini, itu banyak sebenarnya dipengaruhi juga oleh situasional yang baru. Kemarin mungkin kita di beberapa kali kesempatan sudah mendengar ya, beberapa kali orang mengatakan ini kita harus mulai a new normal life gitu. Dan ini sebenarnya ada beberapa di antara teman-teman mungkin yang merasakan apa maksudnya a new normal life gitu ya. Dan teman-teman di kita sendiri itu di kalangan dokter sendiri juga merasakan perbedaan. Ada beberapa teman senior mungkin yang sudah tidak berpraktek lagi seperti biasa. Kalau saya mungkin masih berpraktek setiap hari dari Senin sampai Sabtu seperti sekarang ini walaupun dibatasi jumlahnya. Nah, teman-teman yang berada di perusahaan sendiri sekarang juga walaupun mereka kebanyakan karyawan bekerja di work from home, tetapi banyak masalah ya. Saya sendiri sedang menjalankan suatu survei terkait dengan work from home ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dipublikasikan ya. Artinya saya akan presentasikan secara umum. Karena kalau kita melihat ternyata tidak semua orang yang bekerja di rumah itu malah lebih nyaman gitu ya. Walaupun nanti kita akan lihat di sini, saya akan coba. Ininya, oke, sorry. Nah, ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana kita melihat bahwa ketika kita berada di dalam lingkungan kerja, maka 61% dari para pekerja itu mengatakan bahwa masalah kesehatan kerjanya itu dipengaruhi oleh masalah mentalnya juga ya. Artinya kesehatan jiwa ini merupakan salah satu hal yang penting, dan ternyata lingkungan tempat mereka bekerja adalah salah satu yang bisa berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat selama ini mungkin banyak problem yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa, tetapi kebanyakan memang tidak terlalu diungkapkan ya, kebanyakan. Karena saya tahu sendiri di perusahaan-perusahaan itu tidak banyak yang menanggung pembiayaan untuk datang ke dokter jiwa ya. Bahkan kalau di asuransi itu ada centang kotak itu untuk psikosomatik dan kesehatan mental tuh biasanya kalau dicentang berarti biasanya tidak ditanggung. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat gambaran ini, kalau kita berkaitan dengan mental health at the workplace, sebenarnya ini bukan isu yang baru ya, isu yang baru. Kenapa?
Karena tahun 2017 dari WHO sendiri sudah memperingatkan pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2017 itu dikatakan bahwa mental health at the workplace ini adalah salah satu yang penting yang berhubungan dengan kondisi kesehatan mental yang akan mempengaruhi tingkat ataupun kualitas pekerjaan tersebut. Yang menariknya di dalam data ini dikatakan bahwa 64% dari para employee ini mengatakan bahwa dia sangat stressful gitu ya. Dan ini yang seringkali menjadi problem. Ada juga, saya kira ada yang share ya ininya ya, mohon maaf nih. Ada juga yang mengatakan, aduh, Andri, minta maaf, screen-nya hilang. iya nih, ada yang masuk nih. Sorry, oke, coba saya lihat dulu ya. Kebetulan ini bukan punya sendiri jadinya. Screen-nya hilang ya dok ya, sorry dok, sebentar ya. Ada yang masuk tadi screen lain. Jadi kayaknya sharingnya langsung hilang. Di sini. Ya, coba lihat. Ya. Oke, tadi hilang ya. Oke, sekarang sudah Ya, nampak. Thank you, ya. thank you, Oke. thank you. Baik, dok. Jadi ini dikatakan juga ya 24% pasien dikarenakan ada mengalami panic attack. Kalau saya lihat sih memang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil ya yang terjadi di saat kita bekerja. Bahkan kalau kita melihat memang banyak sekali masalah-masalah itu terkait dengan keadaan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kondisi gangguan kejiwaan ataupun masalah stres, sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang wajar sih, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. 2 bulan yang lalu ketika kita mulai merasakan adanya perbedaan kondisi di dalam kehidupan kita, mulai ada sekolah di rumah, kerja di rumah, kita mungkin mengalami stres ya, confused ya, bingungan, dan rasa takut ataupun marah terhadap keadaan ini. Nggak heran itu waktu itu banyak sekali berbagai macam informasi, termasuk juga hoax yang kadang-kadang menjadikan kita tidak nyaman. Kalau di dalam praktek sehari-hari, saya melihat adanya peningkatan kekambuhan ya, pasien-pasien yang sudah pernah berobat dan terkontrol selama 3 sampai 5 tahun belakangan, kemudian datang kembali karena gejala-gejala gangguan tidur, terutama dan gangguan cemas yang datang kembali di fase pandemi ini gitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya terkait dengan kondisi ini, maka mungkin kita inginkan kembali ya, teman-teman sejawat pasti masih ingat bahwa ada yang istilahnya sindrom adaptasi umum ya, yang disebutkan oleh Hans Selye tahun 1936, bahwa ketika kita melihat adanya suatu stres, artiannya adalah suatu ancaman dalam hal ini misalnya COVID-19, kemudian orang itu akan mencoba beradaptasi dengan keadaan itu. Reaksinya bisa melawan atau kabur. Ya, artinya fight or flight. Permasalahannya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tahu bahwa keadaan ini sangat global ya, lebih dari 200 negara mengalami kondisi tersebut. Dan ini yang menyebabkan kita merasakan kayaknya kita sama-sama nih mengalami itu. Nah, fase selanjutnya seperti yang kita ketahui adalah ketika kita mulai ada tahapan tanda-tanda bahaya itu, kita masuk ke tahap yang kita sebut resistensi. Jadi sebenarnya disinilah kita mulai merasakan adanya suatu proses adaptasi, kita mencoba memobilisasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan, kita tahu bahwa di beberapa kali kesempatan mungkin kita melihat adanya suatu cara-cara yang sudah diungkapkan oleh berbagai macam orang, namun tidak semua orang bisa segera
Ya, salah satunya contohnya kalau kita punya pasien yang dulunya memang sudah mengalami gangguan kecemasan, ketika dia menghadapi situasi baru ini dan dia tidak cepat adaptasinya, maka akan kesulitan buat dia. Dan akhirnya sampailah dia kepada tahap kelelahan atau exhausted, di mana kondisi ini stresnya sudah mulai sulit diadaptasi, sudah mulai datang tidak terkendali baik secara fisik maupun psikologis yang datang, maka kondisi-kondisi ini akan terganggu. Kalau kita melihat, mungkin untuk mengingatkan kita kembali juga di dalam pelajaran fisiologi kita dulu, itu kita mengenal adanya susunan saraf otonom. Ada simpatis, ada parasimpatis. Di mana kalau simpatis itu memang kerjanya lebih meningkatkan denyut jantung, kontraksi otot, meningkatkan mobilitas dan motilitas sistem pencernaan, sedangkan parasimpatis berlaku sebaliknya. Dia menurunkan denyut jantung, relaksasi, dan juga menurunkan mobilitas sistem pencernaan. Permasalahannya adalah pada keadaan tertentu kondisi ini ternyata tidak seimbang. Jadi sebenarnya kalau kita bicarakan stres ke dalam tahapan yang sudah tidak mampu diadaptasi lagi, maka susunan saraf otonomnya menjadi tidak seimbang. Sehingga terjadilah ketidakmampuan dalam diri kita yang untuk mengatasi hal tersebut. Kalau kita membicarakan tentang masalah kecemasan saja yang tadi sering saya ungkapkan, problem yang sering berkaitan dengan masalah kecemasan biasanya berkaitan dengan bagaimana sistem saraf pusat kita merespon hal tersebut. Yang mana kita tahu bahwa pusat ingatan kita, yaitu amigdala, biasanya juga merupakan pusat dari respon kecemasan itu sendiri. Dan kalau kita melihat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu faktor dari genetik. Ya, kalau misalnya contoh untuk gangguan cemas saja yang merupakan spesialisasi saya sebenarnya di bidang kesehatan jiwa, kalau kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya data terakhir di acara World Congress of Anxiety Disorder tahun 2019 kemarin di Oktober di Wurzburg, saya mendengarkan presentasi bahwa banyak di antara kasus-kasus gangguan kecemasan itu 42%-nya faktornya adalah bawaan. Ya, jadi bawaan orang tersebut. Memang itu akan dikaitkan nantinya dengan kondisi-kondisi seperti keadaan pola asuh, kemudian juga lingkungan, sekolah, ya, pergaulan, itu semuanya akan sangat berhubungan. Tetapi kita harus perhatikan bahwa 42% populasi orang yang mengalami gangguan kecemasan memang secara umum dikaitkan dengan faktor genetiknya. Jadi ada faktor genetik yang seringkali kita lupa nih kalau kita melihat bahwa kenapa kok orang ini gampang sekali mengalami gejala kecemasan daripada yang lainnya. Karena memang faktor genetiknya cukup kuat. Jadi buat orang ini sedikit aja ya gejalanya sedikit aja dia dapat respon gitu ya, maksudnya dalam artian dia dapat situasi yang nggak nyaman aja, itu buat dia itu sangat tidak nyaman sekali gitu. Jadi membuat orang itu akan kesulitan untuk beradaptasi segera. Berbeda dengan mungkin kita yang cukup tahan dan tidak ada bakat atau bawaan genetiknya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah melihat kalau kita membaca gambar ini, tentunya kita akan melihat bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan respon stres itu sangat dominan ya, banyak sekali. Kalau kita lihat ada yang berkaitan dengan brain-nya sendiri ya, dalam hal ini misalnya hypothalamus, kemudian juga peningkatan kortisol. Karena kalau kita lihat ada beberapa sistem di otak yang akan berkaitan dengan bagaimana merespon itu terjadi. Misalnya kalau kita lihat ada orang yang mengalami stres, kemudian dia bergejala terhadap jantung, kemudian juga bergejala terhadap kulit. Yang paling sering memang lambung ya, dan juga adanya berkaitan dengan alat gerak misalnya. Nah, yang belakangan ini orang khawatirkan dan waktu pertama-tama COVID mulai muncul ya di permukaan di Indonesia terutama di Maret awal, itu banyak orang menghubungkannya dengan imun sistem. Di mana ketika itu orang suka bertanya, apakah kalau stresnya kita jadi khawatir dengan kemana-mana harus pakai masker dan kemudian kita sangat tidak nyaman seperti ini, apakah nantinya akan imun sistem kita terganggu? Betul,
imun sistem akan terganggu kalau memang keadaannya kronis. Jadi pada awal-awal mungkin tidak terlalu kelihatan ya imun sistem itu berespon yang artinya akan menjadi permasalahan gitu. Tetapi biasanya lambungnya dulu. Namun sayangnya adalah gut ini juga salah satu yang paling berpengaruh, terutama mikrobiom. Makanya nggak heran ada beberapa artikel mungkin yang menghubungkan penggunaan probiotik pada kondisi seperti ini, ya pada kondisi COVID ini ya, bukan hanya suplementasi yang berkaitan dengan misalnya vitamin D, vitamin C gitu ya, tetapi juga probiotik. Karena ini akan sangat berhubungan juga dengan penyerapan dan dengan imun sistem. Memang kalau dilihat sejak 2017 sebenarnya penelitian terkait dengan probiotik untuk kasus-kasus ini juga sudah dipresentasikan ya di kalangan para dokter di Eropa. Tapi sekarang ini masih belum ada bakunya berapa ataupun jenis apa yang disarankan untuk probiotik pada kondisi gangguan kecemasan maupun depresi. Ini juga salah satu yang sering kali kita perlihatkan kalau kita melihat adanya faktor-faktor yang berkaitan dengan yang tadi di depan, bahwa ketika homeostasis atau keseimbangan itu terganggu, ketika kita melihat kondisinya itu sangat dominan, cemasnya, maka sistem saraf pusat, parasimpatik dan simpatiknya akan mengalami perubahan. Kalau misalnya banyak berkaitan dengan masalah kejiwaan, karena kita lihat di tengah ini ada yang namanya sistem limbik ya. Sistem limbik ini biasanya paling berkaitan lah dengan kondisi kejiwaan, terutama misalnya di daerah mesolimbik, contohnya untuk kasus-kasus depresi maupun skizofrenia misalnya, kalau dopaminnya tinggi. Tapi kalau orang ada yang bertanya juga kan waktu belakangan ini, apakah kondisi seperti ini juga akan menyebabkan orang jadi mengalami gangguan jiwa berat seperti skizofrenia gitu ya. Kalau memang dia tidak ada bakat genetiknya ya enggak ya, karena kondisi skizofrenia kan hanya terjadi sekitaran 1% saja. Sepertiga manusia penduduk dunia ini lebih dominan akan rentan terhadap cemas ya daripada gejala-gejala yang lainnya ya dari gangguan kejiwaan. Ini adalah penelitian kecil ya, survei kecil yang pernah saya lakukan. Yang di sebelah kiri itu adalah tahun 2013 ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah di tahun 2019. Nah, kalau kita lihat 2019 dan 2013 ini sebenarnya gejala-gejala psikosomatik yang dikeluhkan oleh pasien itu tidak berbeda jauh ya. Yang paling sering memang lebih dominan adalah gejala jantung berdebar-debar. Ya, gejala jantung berdebar-debar ini sering kali ditemukan, terutama juga adanya gejala di lambung. Jadi kalau misalnya teman-teman sejawat menemukan pasien-pasien di tempat sejawat bekerja ya, di perusahaan maupun di praktek pribadi, ketika orang itu datang bolak-balik dengan gejala-gejala ini, maka harus dicurigai, apalagi kalau dia berpindah-pindah ya, hari ini datang dengan keluhan pusing, besok dengan keluhan nyeri, besok lagi dengan kerasan tidak nyaman di lambung ya. Gejala-gejala ini seringkali kita harus perhatikan apakah memang berhubungan dengan kondisi psikosomatik ya. Jadi gejala ini memang seringkali ditemukan pada pasien yang mengalami gejala cemas. Nah, menariknya memang kalau diperhatikan banyak orang ataupun banyak pasien dalam hal ini datang ke dokter itu bukan karena misalnya mengeluh cemas, depresi, enggak. Tapi dia lebih banyak mengeluhkan rasa-rasa fisiknya. Ya, karena itu mungkin bisa lebih diterima. Ya, kalau kita bicara tentang behind psychological meaning dari gejala-gejala nyeri juga kan seringkali banyak dikaitkan dengan masalah-masalah fisik. Jadi gejala dada atau sesek. Makanya nggak heran waktu awal-awal COVID, di mana informasi yang berkaitan dengan COVID itu banyak berkaitan dengan informasi tentang mengenali gejalanya. Misalnya sesak napas, demam, seperti itu. Banyak juga tuh orang yang mengalami suatu kondisi ketidakstabilan itu. Dan orang yang cemas akan cenderung
mencoba istilahnya mimikri ya. Jadi dia meniru gitu ya gejala itu ya, dan itu kemudian muncul sebagai gejala-gejala yang mirip COVID gitu, walaupun tidak ya. Dan itu kita lihat kita banyak temukan ya. Mungkin kita juga mengalaminya gitu ya. Tiba-tiba kok kita merasa napas kita kayaknya nggak nyampe, atau kita rasanya kalau habis praktek jadi gatel gitu leher kita gitu ya. Karena kelihatannya mungkin karena informasi yang terlalu banyak atau berlebihan tersebut. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman sejawat yang bekerja di perusahaan atau di kantor sebagai dokter perusahaan atau dokter kantor, sering mungkin bertanya gitu kepada teman-teman pekerja gitu ya. Kira-kira kalau kalian itu diberikan sesuatu, apa yang diharapkan yang bisa meningkatkan kesehatan mental ya. Menarik, memang 35% mengatakan ya dibayar lebih gede deh gitu ya, gajinya lebih naik gitu ya. Ternyata itu bisa meningkatkan kesehatan jiwa. Yang satunya lagi misalnya kerjanya yang lebih meaningful. Ini mungkin orang yang secara kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jadi kalau kita masih ingat dulu apa tuh segitiga Maslow ya, ya di mana kalau kita cuman menghidupi diri kita sendiri nih, saat ini kan kita berada pada posisi yang di bawah nih. Yang penting kita makan, minum, kemudian sandang pangan papan cukup dulu deh. Kita nggak usah mikirin yang achievement yang lebih tinggi lagi, social relationship juga. Kita sekarang lagi ada social distancing, kita yang bawa aja udah oke lah. Tapi kalau dulu mungkin ya more meaningful work akan membantu dia lebih nyaman. Nggak heran sekarang itu banyak hambatan-hambatan terjadi karena work from home ini ya, karena dia mungkin nggak mendapatkan apa yang dia rasakan menjadi meaningful di dalam bekerja. Atau tadi smaller workload ya, workload-nya ini kebanyakan. Saya punya beberapa pasien yang mengeluhkan work from home ini bukan membuat mereka lebih santai, lebih banyak waktunya jadi 24/7 ya. Jadi kok dia bilang jadi kayaknya bos dikit-dikit belum apa-apanya malam jam 12 kirim email atau kirim WhatsApp di grup kerja, suruh ngerjain ini, suruh ngerjain ini. Jadi artiannya bahwa ternyata apalagi teman-teman yang bekerja di bidang IT banyak mengeluh, karena dulu saya pernah sampai ada pikiran untuk melakukan suatu survei, karena banyak sekali teman-teman IT itu menjadi pasien ya. Jadi gangguan kecemasan itu banyak dialami oleh teman-teman IT. Nah, sekarang mereka sangat juga dominan karena kan semua work from home pakai komputer, IT-nya dari perusahaan itu harus mendukung ya. Tapi menariknya dulu waktu belum masa-masa seperti pandemi ini, ability to work remotely itu salah satu yang dianggap bisa meningkatkan kesehatan. Mungkin karena bosen ketemu sama orang. Tapi di sekarang terbalik, jadi bosen di rumah, kepengen kerja gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa, dan salah satunya ya memang ada waktu ya untuk bisa bersantai ataupun punya break time, itu yang juga diharapkan oleh para pekerja, bisa meningkatkan kemauan ataupun kemampuannya di dalam perbaikan kesehatan mentalnya. Ini mungkin teman-teman sejawat pernah melihat, kalau dari Germas ya ini ya, dari Gerakan Masyarakat Sehat, waktu tahun 2018 itu WHO dan dari perhimpunan WPA ya, World Psychiatric Association, itu punya cara yang sama, adalah menginisiasi suatu gerakan ya untuk bicara gitu ya, yuk curhat katanya ya waktu itu. Karena orang yang mengalami gejala-gejala depresi seringkali malu gitu, ataupun tidak mau untuk mengatakan bahwa dirinya sedih atau dia mengalami kondisi psikologis. Orang akan lebih dominan, ya, seperti tadi saya katakan di depan, mengatakan bahwa diri mereka mengalami gangguan yang berkaitan dengan fisik. Nah, ini salah satu yang mungkin dari sisi Kementerian Kesehatan waktu itu beradaptasi, mencoba mengadaptasi dari WHO. Waktu itu memang judul tema saat itu tanggal 10 Oktober 2018, saya ingat sekali, itu tentang depression, let's talk. Karena kalau misalnya menurut prediksi WHO, kalau hari ini nggak COVID ya, nggak pandemi COVID, 2020 ini adalah masa di mana orang yang mengalami depresi merupakan nomor 2 setelah penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi kalau saya bicara sama mahasiswa saya selalu bilang gitu, Anda kalau mau jadi dokter spesialis ya seharusnya pilihnya ya, kalau nggak mau jadi dokter jantung katanya yang paling banyak pasiennya nanti tahun 2020 ke atas, ya satu lagi ya psikiater ya, walaupun banyak orang yang nggak mau jadi psikiater kebanyakan kan rata-rata.
Nah, tadi kita sudah bicarakan banyak tentang stres ya. Belakangan orang ada beberapa buku yang membahas juga yang secara umum sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi Hans Selye selalu mengatakan bahwa sebenarnya bukan stres yang membunuh kita ya, tetapi reaksi kita terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalnya tadi kita melihat bahwa oh iya nih kita sekarang sedang dalam posisi yang tidak nyaman, ya berasa nih mulai nggak enak ya, ada stres yang dirasakan oleh tubuh kita, maka selanjutnya kita perlu berupaya untuk mencoba beradaptasi dengan stres tersebut. Tapi kalau sudah stresnya teradaptasi dengan baik, lalu apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Maka reaksi kita nih bagaimana? Apakah negatif atau positif? Makanya nggak heran kalau kita berbicara tentang masalah stres itu sendiri, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan lebih mindful gitu ya, lebih mindful. Jadi lebih bisa membantu diri kita sendiri. Nah, ini adalah beberapa intervensi untuk mengatasi stres yang saya kutip. Ya, salah satunya ini reduksi stres. Kalau misalnya kita punya pasien seperti itu, sebenarnya kita juga bisa memberikan informasi, misalnya teman-teman juga berada di dalam pekerjaan di rumah sakit, ataupun mungkin di saat dalam keadaan bekerja sebagai dokter, di dalam praktek sehari-hari, ya itu juga, ini kan salah satu yang reduksi stres yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin teman-teman sudah biasa nih melakukan ini. Selanjutnya adalah manajemen marah, ya ini salah satunya. Ya, sebenarnya marah itu suatu reaksi kan, di mana kalau secara verbal kita diungkapkan sebagai salah satu bentuk penolakan. Makanya kalau kita bicara tentang ketika pasien kita di rumah sakit itu suka marah-marah, sebenarnya dia kan marah pada dirinya sendiri kalau secara psikologis, cuman dia nggak bisa karena kekurangan kemampuan akan kontrol dirinya. Jadi kalau orang sudah kemampuan kontrol dirinya itu tidak dapat ya, dia ada dua kemungkinan responnya. Satu dia marah-marah atau yang kita bilang irritable, atau satu lagi dia depresi malah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang saat ini kehilangan pekerjaan, kemudian ketakutan karena mungkin akan di PHK atau dipotong gajinya setengah, nggak dapat THR, itu amannya itu terganggu dan dia akan marah tuh, bisa marah, bisa ngajakin teman-temannya buat demo dan segala macam. Kenapa? Karena dia sendiri nggak safe gitu ya. Karena kalau kita nggak safe, kita nggak merasa aman, maka daya tahan kita atau resilient kita tuh berkurang. Kalau kita berkurang terhadap stres, kita gampang meresponnya dengan hal-hal yang negatif. Jadi nggak heran kalau misalnya ada orang bilang, iya ya kok nggak mikir panjang lagi tuh orangnya, tahu-tahu melakukan hal tersebut. Iya, karena sudah impulsif ya sifatnya. Jadi bukan sesuatu yang dipikirkan oleh otak bagian depan kita atau prefrontal cortex, tapi lebih ke respon amigdalanya yang lebih disebut sebagai awamnya bilang tuh apa otak primitif katanya ya. Kalau kita kan bilangnya amigdala gitu. Nah, ini istirahat dan tidur juga salah satu ya. Kalau kita lihat memang sekarang juga saya sendiri jadinya agak juga mengubah pola tidur saya dari jam 11 jadi agak malam jam 12 nonton dulu karena lebih santai kan. Praktek juga berkurang seperti itu, pekerjaan nggak terlalu banyak, lebih banyak online seperti itu. Tapi sebenarnya perlu diperhatikan pola tidur yang tetap ya, yang kalau bisa dilakukan untuk tetap. Jadi buat teman-teman ataupun teman-teman sejawat yang punya pasien yang mengalami masalah tidur, perbaiki itu gangguan tidurnya, itu sangat penting ya untuk membantu kita lebih kuat terhadap stres kita. Nutrisi, tadi saya sudah katakan, kalau suplementasi, kalau di kejiwaan itu yang sudah diteliti memang adalah vitamin D, dosisnya memang lebih besar daripada yang dia biasanya dijual, ya rekomendasinya sekitar 1.000 sampai 2.000. Karena kita tahu ya 90% ya orang yang diperiksa vitamin D-nya rata-rata kurang tuh ya. Saya pernah bicara sama teman adik kelas saya, dokter gizi klinik, dia bilang memang kurang. Nah, lalu latihan fisiknya ini juga penting, ya olahraga udah tahu ya bagaimana. Kemudian juga teknik relaksasi ini salah satu hal yang penting. Nah, tadi saya sempat lihat tuh teman-teman pertanyaannya terkait dengan ini gimana nih kalau kita mau mendeteksi, karena kita nggak tahu apa benar orang ini mengalami gangguan atau tidak. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia sudah sejak dari sekitaran 1 bulan yang lalu, 1 bulan lebih lah saya kira, saya sebagai ketua bidang humasnya memang kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan ya. Pertama misalnya dengan memasang swab periksa cemas, swab periksa trauma dan swab periksa depresi terkait dengan kondisi ini. Sudah dipublikasikan ya kemarin oleh salah satu
maksud saya teman sejawat humas kami ya, Dr. Lahargo Kembaran, waktu di acara biasanya itu ada COVID-19 itu kalau nggak salah ada konferensi pers ya setiap jam 10 sampai jam 4 sore sudah diutarakan ya. Jadi ada sekitar lebih dari 1.300 orang yang mengisi dan memang ternyata mengalami 64%-nya mengalami gangguan depresi ya, mengarah ke depresi dan cemas itu sekitar 64% ke atas. Jadi kalau kita melihat memang kondisi yang berkaitan dengan COVID ini sangat berpengaruh ya terhadap kondisi kesehatan jiwa. Nah, kalau kita teman-teman sejawat mungkin pernah melihat ini ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di sini ya, Anda masuk ke www.pdskji.org ya, www ya websitenya pdskji.org ya, org gitu ya. Itu nanti akan kebuka ya, ada swab periksa cemas di sebelah kanannya itu ya, yang saya bentuk kuning ini, merah ini, swab periksa depresi cemas. Jadi karyawan teman-teman tuh bisa periksa sendiri kalau misalnya memang mau tahu saya sih cemas apa enggak ya, udah masuk depresi apa enggak ya, sudah jadi traumatik enggak ya, saya udah mulai ada kepikiran-kepikiran akan kena COVID lah nantinya segala macamnya. Anda bisa. Jadi itu Anda membantu. Nanti dia Maaf, Dr. Dr. Andri, Suaranya chat. ini dia. Oke. Kebuka ya. Ya. Nah, yang cemas ini sebenarnya namanya GAD-7 ya, General Anxiety Depression 7 sebenarnya. Sedangkan yang depresi ini dari SRQ 9 ya, PHQ 9 sorry, Patient Health Questionnaire 9. Jadi membuat dampak saya udah bilang kita gampangnya aja, mereka masuk aja ke www.pdskji.org, kemudian nanti di sebelah kanan itu ada untuk swab periksa depresi dan cemas. Ya, jadi kita bisa lihat nih, misalnya karyawan kita suruh periksa aja di situ. Nah, terus kalau misalnya sekarang ini lagi nggak bisa ke dokter jiwa, ya, atau lagi nggak bisa ke mana-mana dok, bagaimana? Apa yang bisa disarankan ke mereka? Ya, sedangkan kami sendiri misalnya dok, teman-teman sejawat mengatakan kayaknya saya nggak terlalu bisa nanggepin gitu dok kayak gini. Ya silakan, Anda bisa minta teman-teman pekerja ini untuk mendownload aplikasi Sehatpedia. Ya, Sehatpedia itu dari Kemenkes, kami dari PDSKJI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di Sehatpedia. Di Sehatpedia itu ada 109 psikiater yang siap membantu. Ada 109 psikiater yang siap membantu untuk teman curhat gratis ya. Cuman ya biaya pulsa kali ya, online gitu ya. Di Sehatpedia itu kita bisa membantu ya. Jadi ada 109 psikiater yang siap membantu kalau misalnya teman-teman merasa ini karyawannya kayaknya butuh ke psikiater atau sudah mengalami masalah kejiwaan ya akibat kondisi ini, tapi dia belum bisa pergi gitu ya ke dokter jiwanya. Boleh ya, kalau teman-teman juga nggak bisa bantu, boleh. Tadi kan sudah diberikan tuh kan secara teoritis. Kadang-kadang teori kan gampang diomongin, susah dilakukan kan. Nah kita bisa bantu dia untuk coba Pak kalau misalnya mau ngomong curhat, boleh Pak. Aplikasi Sehatpedia dari Kementerian Kesehatan itu ada di Google Play Store ya. Silakan di-download, itu bisa konsultasi dengan 109 psikiater di sana ya. Jadi bukan konseling tapi memang seorang psikiater ya, bukan konselor. Saya kira itu saja yang bisa saya bantu untuk sementara ini. Mungkin kalau misalnya ada beberapa pertanyaan bisa dibicarakan atau ditanyakan. Demikian Dr. Erdi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Andri atas pemaparannya. Jadi kalau saya bisa sedikit ngambil kesimpulan, jadi kita semua ini harus bersiap sebab kita akan masuk ke new normal life, kata Dr. Andri bilang ya. Jadi kita akan masuk ke paradigma baru di mana akan ada perubahan-perubahan hidup yang baru. Jadi kita harus beradaptasi dengan yang baru itu. Kalau enggak kita akan cemas atau akan menjadi depresi.
Dan ternyata kecemasan itu 42% adalah bawaan. Ya, itu mulai dari pola asuh dari kecil, sekolah dan sebagainya. Jadi tolong buat kita yang sudah menjadi ibu bapak atau menjadi kakek nenek, pola asuh ke anak cucu kita bisa lebih baik sehingga anak cucu kita bisa mengurangi 42% cemas itu. Lalu kecemasan kedua adalah COVID adalah bisa mempengaruhi imun sistem kita. Ya, jadi kalau stresnya kronis, itu imun sistem akan terganggu, sehingga kalau imun sistem terganggu, COVID akan lebih mudah masuk. Jadi itu akan timbal balik nantinya. Nah, informasi COVID yang berlebihan. Nah, sekarang kan banyak nih ya. Nah, tadi kalau kita karena kita banyak mendapat informasi yang banyak sekali dan overload dan kadang-kadang hoax, itu juga berbahaya buat kesehatan jiwanya. Nah, tadi Dr. Adi sudah mencontohkan banyak teman-teman yang sudah memang mempunyai dasarnya cemas, mendapatkan informasi gejala-gejala COVID yang semakin parah gitu, sampai yang kemarin adalah nanti dari sperma bisa ada COVID-nya gitu. Nah, itu juga akan membuat mereka akan menjadi lebih cemas dan stres lagi. Dan ternyata semua itu bisa dihilangkan kalau kita naik gaji. Ya, demi kata tadi juga 30% kalau gaji dinaikin nggak stres jadi mereka gitu ya. Jadi pengaruh gaji cukup berat jadinya ya, cukup besar. Jadi mudah-mudahan bos-bos mendengar supaya nggak stres kita dinaikin gajinya asal perusahaannya tidak sempat bangkrut duluan ya. Nah, kita juga perlu perhatikan adalah tadi kalau kita perlu EAP, kita punya program EAP yang biasanya berbayar. Nah, sekarang dari teman-teman psikiatri menyediakan diri nih untuk membantu kita dalam program di Sehatpedia yang kita bisa download. Itu kita bisa bagikan kepada para pekerja supaya mereka bisa menggunakan fasilitas itu sehingga tidak berkonsultasi curhat dengan dokternya yang sudah juga pusing dan stres juga. Dan buat dokter-dokter tadi, Dokter Uli, pertanyaan pertama sudah dijawab langsung Dokter Andri ya, bagaimana kita diagnosa dini. Pertanyaan kedua nih. Nah, untuk itu kita sudah bisa masuk ke Pedia dan tadi ke websitenya. Iya. Nah, nanti kita bisa dapatkan kuesioner. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jika program sudah ada. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan menyalakan mikrofonnya. Waktunya kami persilakan. Kalau untuk berkaitan dengan kesehatan jiwa yang akut itu memang ada beberapa penelitian ya dok ya, yang Dokter Uli ya pertanyaannya. Kebanyakan untuk kasus-kasus gangguan kecemasan itu yang dipilih sebagai salah satu kalau dibilang imunitas itu kebanyakan depresi dok. Jadi kalau tadi kita lihat program itu ya, jadi orang tuh dari reaksi stres akut ya, yang sifatnya akut, kemudian dia jadi exhausted itu tuh perlu waktu sebenarnya dok. Ada memang yang cepat, makanya tadi tergantung dari bawaan orang tersebut, genetiknya orang tersebut. Tapi untuk menjadi depresi atau cemas itu dia perlu waktu. Nggak semuanya orang akan mengalami hal tersebut. Satu. Kedua, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan imunitas itu kebanyakan penelitian depresi, dok. Jadi kalau orang itu depresi, maka dia udah masuk ke gejala depresi, maka nanti yang tadi kita sudah share itu, dok. Dokter Erdi, saya persilakan sih, dok, kalau dokter nanti mau ambil bahannya, dok, ya. Nggak apa-apa, nanti saya bagi. Itu memang berkaitan dengan sistem imunitas itu karena kortisol, kan, dia berkaitan dengan kortisolnya. Jadi kalau kortisolnya meningkat, dia akan mengalami masalah berkaitan dengan imunitas. Jadi kalau kita lihat tadi gambaran tadi, itu jangka panjang tuh biasanya. Makanya kenapa kalau waktu saya ditanya aja oleh beberapa wartawan di awal-awal waktu itu, wah nanti bisa imun sistemnya terganggu dong ya. Karena saya lihat di bacaan itu memang nggak begitu gitu ya. Kalau yang baru-baru tuh enggak. Karena tubuh kita tuh akan berespon dulu. Nah kecuali pasien-pasien saya dok, kebanyakan memang udah cemas, gangguannya cemas, dan dia lebih gampang kan. Dan cemas aja tuh nggak semuanya bergejala ke arah gejala depresi. Biasanya tuh hanya cemas aja gitu ya. Nah ini yang biasanya tuh, walaupun di sini kita bisa lihat nih how stress affect the body gitu ya, termasuk imun system. Nah itu biasanya kalau dari penelitian yang sudah punya kebanyakan memang ke arah gejala depresi. Jadi gangguan depresi itu biasanya imun sistemnya nanti interleukinnya itu kan terganggu. Makanya dulu ada penelitian dengan cancer gitu ya, di mana kalau berhubungan dengan cell helper itu sebenarnya tuh tidur juga sangat berhubungan tuh. Makanya dibilang tidur itu juga sangat berhubungan dengan cell helper, T helper itu yang berkurang kalau misalnya tidurnya terganggu. Tapi untuk jangka panjangnya saya secara umum sih kita bilang ya terkait dengan
kondisi ini biasanya depresi gitu. Itu dok. Oke, tadi Dokter Dodi raise hand. Dokter Dodi, silakan. Ya, terima kasih dok. Dok Andri mau nanya dok. Ya. Tadi kan dokter sudah terangkan gitu banyak sekali dok ya. Nah pertanyaan saya dok, apa yang bisa kita lakukan secara cepat ya dok ya terhadap karyawan kita yang datang, misalnya kita sudah ketahui nih dia sudah mulai psikosomatis maupun ke arah stres, yang bisa kita lakukan terapi secara cepat tetapi bukan obat-obatan dok. Karena kalau kita cuma sekedar ngomong saja sama mereka, jawaban mereka cuma satu, dokter cuma teori doang nih. Apa yang bisa kita lakukan dok? Makasih dok. Ya, itu memang salah satu hambatan ya ketika kita berbicara, misalnya dokter fokus misalnya, kalau misalnya psikosomatik itu apa? Kalau kita dari sisi kedokteran psikosomatik itu gejala dulu kan pertama kali yang diperbaiki. Nah, memang kebanyakan harus pakai obat kan ketika dia gejalanya sudah ke fisik. Karena kalau kita melihat respon fisik kita sudah mulai ada gejala, misalnya contoh berdebar-debar. Nggak heran kalau misalnya pasien saya yang panic attack datang ke dokter jantung, dikasihnya malah bisoprolol misalnya, ya 2,5 miligram. Ya, atau kalau kami misalnya dulu sering pakainya propanolol misalnya 10-20 miligram. Dan misalnya clobazam untuk membantu meringankan gejalanya. Jadi memang fokusnya ke gejala dulu. Karena kalau dia gejalanya sudah membaik, baru dia bisa lebih nyaman. Kalau misalnya non-obat, beberapa terapi itu saat ini memang, apalagi dengan kondisi COVID, banyak teman-teman psikoterapis maupun psikolog tidak membuka prakteknya lagi. Karena kita kan kontak dengan pasiennya nggak boleh lama-lama. Jadi kalau misalnya psikoterapi itu kan bisa sampai 15 menit lebih gitu. Bukan standarnya 45 menit sampai 1 jam. Jadi agak susah untuk dilakukan seperti itu sekarang. Nah makanya daripada itu biasanya saran saya ya memang mau nggak mau pengobatan dulu dok. Apalagi misalnya dokter langsung berada pada kondisi tersebut. Tapi kalau misalnya proses keadaan ini memang mau nggak mau, saya selalu bilang nggak ada yang bisa instan, nggak ada yang bisa cepat. Memang kita tahu bahwa pasien-pasien kita rata-rata kepengennya cepat. Sama kayak ke dokter jiwa kan, pengen sekali datang semua permasalahan beres. Padahal kalau kita perhatikan pelan-pelan, permasalahannya itu yang menjadi problem. Makanya kalau kita bicara tentang tadi kebutuhan dasar aja, saat ini yang penting kebutuhan dasar itu terpenuhi dulu. Karena kalau kemarin saya juga kuliah online berkaitan dengan bagaimana kita belajar untuk mencintai diri di saat keadaan seperti ini. Salah satunya adalah yang mana yang kita inginkan itu sementara ditunda. Yang kita butuhkan dulu deh sekarang apa. Jadi kalau misalnya karyawan dokter tadi pusing dengan masalah keluarganya, suruh dia bilang aja, coba apa yang Anda butuhkan dulu sekarang, yang paling penting dulu. Ya, jangan yang nggak penting atau yang cuma pengen-pengen doang, nggak usah dipusingin dulu deh. Memang ya cuma ngomong doang, ya emang ngomong doang, emang itulah. Kan kita juga belajar juga dari ngomong doang, bukan berarti kita langsung pinter kan, tapi kita belajar. Yang penting kita tahu, karena kadang-kadang orang nggak tahu masalahnya sih, jadi akhirnya begitu. Memang nggak gampang dok, saya tahu, saya pahami juga, tapi itu yang bisa saya bantu. Makasih dok. Makasih dok, makasih. Ini Dokter Susanto tadi bertanya ya, apakah ada gangguan tersebut dibahas, termasuk komorbid? Apa itu maksudnya? Ya dok, selamat sore dok. Ya, ya kedengeran dok ya. Ya dok. Ya, kedengeran, dok. Maksudnya gini, kita yang di pabrik ini kan banyak yang karyawan yang sudah makan obat-obat psikiatri. Nah, Ya. sedangkan dari kasus yang ada kasus COVID ini kan dipilah-pilih yang mana yang ada komorbid disuruh dirumahkan. Nah, apakah yang gangguan kejiwaan ini harus kita rumahkan juga gitu dok, dengan alasan dia merupakan salah satu yang punya komorbid juga gitu dok. Terima kasih. Kalau dari penelitian dan rekomendasinya memang tidak ada ya dok ya. Saya nggak tahu sih dari teman-teman pekerja ya dokter apa namanya apakah memang dokter-dokter di perusahaan atau di perhimpunan itu ada atau tidak. Tapi kami sendiri tidak mengatakan bahwa karena komorbid ini sepertinya kalau dari WHO gitu ataupun dari Kementerian Kesehatan kan lebih fokus ke ini ya dok ya, ke mana ke
ke kondisi medis fisik ya dok ya, bukan ke Iya. kondisi kejiwaan. Tadi saya cuma mengatakan makanya mengapa waktu itu saya sempat nulis tentang masalah psikosomatik, kemudian diwawancari beberapa media terkait dengan masalah psikosomatik itu karena banyak kasus cemas dikaitkan dengan mereka berulang, relapse gitu pada kondisi tertentu. Nah, ini yang lebih dominan. Tapi menurut saya sih secara umum saat ini, kebanyakan masalahnya ke gangguan tidur ya. Jadi kalau yang kita lihat pintu masuknya orang mengalami gangguan cemas adalah terjadinya pola perubahan tidur. Jadi kalau orang yang sudah mulai masalah tidur, itu kita harus hati-hati. Kalau dia sudah ngeluh, minta obat buat tidur, segala macam tuh, biasanya tuh nggak lama lagi dia bisa masuk ke kondisi cemas. Karena kalau dia udah masuk ke kondisi cemas kan, kecemasan itu bukan kayak lu pikir positif aja dan nanti bahaya sendiri, kan nggak begitu ya. Dia akan seperti kayak terus-terusan gitu ada, walaupun dia sendiri udah pengen lepasin tapi dia terus-terusan ada. Tapi pertanyaan dokter yang tadi saya tidak tahu ya, karena memang belum ada rekomendasi ataupun komorbid yang berkaitan dengan masalah kejiwaan yang membuat dia harus dirumahkan misalnya kayak gitu dok. Iya. Jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, makasih dok. Ada lagi, dokter Ruli lagi ya? Mau nanya tentang penurunan kortisol ya dok ya? Kortisol itu kan memang sebaiknya memang pada posisi yang seimbang ya. Kalau misalnya di Amerika waktu saya belajar psikosomatik itu, mereka memeriksanya kan dari ludah. Ya, kalau di Indonesia waktu itu masih dari darah tahun 2010. Sekarang udah bisa sih dari ludah. Dan kortisol kan biasanya diperiksanya pagi sama sore, jam 5 sama jam 7, jam 8 pagi. Teoritisnya dok, pada orang depresi itu harusnya tuh tinggi, ya kortisolnya tinggi, ya. Tetapi menariknya juga kan kalau banyak kita lihat pada penyakit Addison disease itu malah rendah kan ya, kortisolnya rendah. Jadi malah jadi kurang bagus juga. Kita minum kopi juga pagi-pagi kan sebenarnya untuk meningkatkan kortisol kita ya sedikit gitu. Jadi supaya kita agak enak gitu. Makanya disarankan minum kopi itu jangan langsung habis bangun, karena kortisol kita masih tinggi itu pada saat bangun. Kita agak bedain sejam 2 jam baru kita naikin kortisol kita supaya agak semangat dikasih minum kopi gitu. Jadi jangan langsung bangun tidur ngopi, tapi ya 1 jam 2 jam baru ngopi itu lebih berasa gitu enaknya gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan dokter, kortisolnya rendah, sebenarnya kortisol seimbang lah, nggak tinggi nggak rendah. Kerendahan lagi kurang bagus, karena nanti nggak ada rasa kepengen mau melakukan sesuatu juga. Ketinggian jadi depresi, stres ya kan, jadi karena itu hormon stres. Itu dok. Kalau Dr. Joni mengatakan apakah stress test menggunakan heart variability juga mengeluarkan analisis keseimbangan? Boleh digunakan. Dr. Joni, memang penelitian terkait dengan stress test ini sudah pernah dilakukan ya dok ya di RSCM ya, dengan Prof. Ira waktu itu dengan Dr. Kendri, dan dikatakan memang itu cukup bermanfaat untuk membantu orang itu melihat apakah dia punya stress test. Saya lihat memang Dr. Joni, teman-teman di dokter okupasi ya, banyak yang menggunakan tes ini ya dok ya, untuk melihat perkembangan kondisi karyawan, stresnya segala macam gitu. Saya sendiri waktu pertama kali melihat alat ini itu tahun 2011 ya di Korea waktu itu. Dan saya lihat waktu itu saya stres gitu. Kenapa? Mungkin karena baru datang nyampe langsung ke tempat acara, maksudnya naik pesawat malam, jam 11 malam langsung. Dan saya lihat memang kebanyakan variabilitasnya karena dia berhubungan dengan nadi dan jantung, banyak dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi kalau dia begadang, tidurnya nggak bagus, dia akan kelihatan berbeda tuh dok daripada kondisi stabilnya. Makanya kenapa di dalam buku textbook psikiatri, heart variability ini belum dijadikan satu alat diagnostis pasti dok. Memang kami ya, saya mengakui kita di himpunan ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Dokter Jiwa Indonesia, di WPA World Psychiatric Organization juga mengatakan bahwa memang kita nih susahnya, kita nggak punya alat pasti. Misalnya kortisol gitu ya, saya belajar psikosomatik, kortisol digunakan. Ya saya pernah ketemu pasien klinisnya kortisolnya rendah, kok dia depresi gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat memang nggak semua orang akan sama. Jadi memang lihat klinis kalau kami dok, jadi fenomenologisnya yang dilihat, deskriptifnya. Gitu. Makasih Dokter Andri. Ya dok, makasih. Apa nih? Saya pernah baca tentang suatu survei di Amerika Serikat.
Sekitar 60% orang yang saat ini WFH lebih memilih dibandingkan terus bekerja di kantor. Bagaimanakah? Tergantung dok. Ada yang mengatakan pengen juga kerja di kantor atau pengen juga seperti work from home ini. Tapi menurut saya, yang salah satu yang perlu kita perhatikan adalah mungkin kerja di rumah atau kerja di kantor itu sama aja. Kalau misalnya di luar dari itu, itu sama aja. Kalau misalnya kita itu nggak social distancing dong. Jadi misalnya kita nih masih kerja di rumah, enak kan kerja di rumah semuanya nyaman gitu. Tapi kita masih bisa ke mall, masih bisa ketemu orang, ngopi-ngopi gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi permasalahannya tuh work from home, satu ada beberapa yang mengeluhkan load-nya pekerjaan. Ya, kedua yang berkaitan dengan saya lihat survei saya sedikit ya, yang saya buat itu ada hasilnya baru. Itu sekitaran ada masalah tempat. Jadi tempat itu. Jadi ada beberapa rumah, kalau rumahnya gede sih enak ya, kantornya di tempat kerja dah, ruang kerja. Kalau misalnya rumahnya cuma ukuran 21 meter persegi misalnya, di mana dia di situ-situ aja ketemunya, ya bingung juga. Nggak heran makanya di Wuhan sendiri, setelah lockdown selesai, kan banyak kasus perceraian. KDRT meningkat di Amerika Serikat misalnya. Ini kenapa? Karena dia stresnya itu kan ketemu dengan orang yang sama, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke mall, nggak bisa social life seperti biasa. Jadi problemnya itu sih mungkin. Tapi enak semuanya, aku suka. Bukan pernah gitu, kayak Dr. Ruli, tips untuk atasi aspek psikososial baik untuk pasien COVID maupun lingkungan sekitar. Saya kira sih tipsnya memang yang tadi disebutkan ya dok ya, itu memang perlu. Kita sendiri kayaknya perlu juga sih beradaptasi. Ya saya seumur-umur kayaknya baru kali ini lagi gitu, sejak COVID pakai scrub gitu ya, praktek gitu ya. Kayaknya terakhir saya pakai scrub itu waktu residen deh. Sana nemenin, itu juga karena nemenin orang tua saya operasi gitu ya, saya diperbolehkan sama dokter operatornya untuk masuk dan pakai scrub itu. Tapi kita tahu bahwa kita akan berubah. Saya nggak kalau kemarin dibilang a new normal life, apa sih new normal life? Dia bilang ya kita tetap bisa relaksasi PSBB, kemudian nanti kita tetap pakai masker kemana-mana, tetap jaga jarak. Ya itu berarti nggak sama dong ya dengan dulu di mana kita misalnya kalau ketemu salaman, kita cupika-cupiki gitu ya. Pasien saya orang Amerika mengatakan bahwa di Amerika itu dulu bandel banget pakai masker. Kenapa? Karena using masker itu insulting people. Ya, jadi menghina orang lain. Ya, karena dia nggak mau lihat muka. Ya, kayak gitu. Kemudian juga kalau orang Jepang sama Korea kan udah terbiasa memang dia pakai masker ya. Sering kita lihat kalau kita ke Jepang dulu atau ke Korea kita punya kesempatan lihat mereka sering ya dari dulu zamannya atau gara-gara masih ketakutan MERS atau SARS itu dulu. Di Hong Kong juga begitu kan banyak. Tapi kalau di Amerika kan kita jarang pakai masker. Kita berbicara dengan orang lain pakai masker itu menurut mereka menghina gitu ya. Salaman tangan itu kan juga habit dari luar ya, dari Amerika. Di mana kita tahu bahwa apa sih maksudnya salaman tangan? Salaman tangan itu mengartikan bahwa dulu zamannya Western itu kita tuh nggak pegang senjata nih. Tangan kita ini nggak punya pistol. Jadi kita salaman sama dia. Lu nggak punya senjata, gue juga nggak punya senjata, kita salaman. Itu sebenarnya Western Western country kan. Kalau di Amerika begitu, kalau di Cina kan nggak dari dulu kan begini gitu misalnya orang kalau ketemu gitu ya, misalnya kalau kita lihat film-film kungfu gitu ya, dulu kan nggak pernah salaman, film kungfu mana ada salaman kayak begitu. Jadi mungkin ya new normal life-nya nanti kayak begitu. Nah, apakah kita siap ke sananya? Itu yang mungkin bisa berbeda. Gitu. Kalau screening-nya sih dok, standarnya Dokter Carly ya, kami dari PDSKJI memang setelah memberikan waktu itu dari MP2KP ya, kami yang punya bagian dari program itu sendiri, memang kebanyakan kita berikannya seperti itu dok, yang sudah yang sudah dianjurkan gitu dok. Kalau fatigue test itu dulu saya lihat ada beberapa, saya nggak tahu itu sudah inikan atau belum ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan proses yang benar gitu terhadap hal tersebut.
kadang-kadang kita lihat apakah memang kondisi itu bisa berkaitan gitu. Jadi fatigue test juga ada juga sih, juga yang bisa. Kalau memang terperangkap ini memang yang kita bilang ada satu ungkapan baru dok ya berkaitan dengan COVID-19 ini yang namanya cabin fever syndrome. Cabin fever syndrome ini dulunya itu sebenarnya terjadi pada tahun-tahun 1800-an awal ya di Amerika Serikat, ketika waktu musim dingin panjang dari bulan Desember sampai Februari itu orang tinggal di kabin-kabin di hutan dan itu nggak bisa kemana-mana tuh sampai 2-3 bulan. Dan mulai gejala-gejala kayak ketakutan, mulai ada pikiran. Kalau dokter mau lihat yang ekstrimnya itu di filmnya Jack Nicholson ya, judulnya The Shining itu dia memang ada tuh cerita tentang bahwa waduh jadi kacau gitu, jadi istilahnya jadi mohon maaf saya ngomong istilahnya gila gitu ya jadinya. Tapi kalau untuk keadaan sekarang tuh kita kayak cemas, kayak berasa bahwa kondisi itu sama kita kayak gitu. Itu sih yang biasanya terjadi tuh. Nah itu dok tadi yang saya jelasin tuh fenomena cabin fever. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih ini mungkin bisa disetujui atau tidak ya. Ada beberapa cara untuk bisa keluar gitu dari rumah sementara gitu dok. Misalnya ke jalan gitu ya, ngobrol sama tetangga kan boleh ya, asal jangan deketan terlalu, terus pakai masker kan masih bisa gitu ya. Kalau saran saya sih memang kalau dilihat sih teman-teman sejawat pasti sering ngomong gitu kan. Sekarang kan masker bedah udah lebih murah ya. Kalau masker bedah lebih murah, mungkin kalau misalnya ke supermarket gitu ya, atau ke pasar ya, boleh-boleh aja asal jaga jarak kan. Terus pakai masker yang bedah kali ya, jangan masker kain kan. Kalau yang saya tahu sih masker kain itu cuman tidak menularkan ke orang kan, tapi dia tetap bisa ketularan gitu. Mengapa kita dokter disarankannya pakai masker bedah kan minimal untuk pasien-pasien yang non infeksi pernapasan atas ataupun yang nggak ada gejala batuk dan pilek, kita kan boleh hanya pakai masker bedah, kecuali kalau misalnya ada ketemu pasien-pasien seperti itu mau nggak mau dokter harus pakai pelindung lain ya, misalnya kayak goggle atau face shield-nya itu ya dok ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih dok keluar sedikit gitu ya supaya dia ketemu. Kalau di literatur barat mah cuma disuruh ngelihat jendela doang gitu ya untuk ngelihat ke depan seperti itu. Cara meningkatkan resilient. Oke, terima kasih dok, Dokter Bayu nih. Tadi saya sudah jelaskan sih tentang resilient sedikit ya. Sebenarnya ada 3 dok yang berkaitan dengan resilient ya. Ada bukunya dok, judulnya resilient ya. Itu ada 3. Yang pertama adalah dia ini dulu. Pertama itu satisfaction. Satisfaction-nya terpenuhi nggak? Kalau kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama karyawan kita ataupun pasien kita tanya, kamu merasa cukup puas nggak dengan kondisimu sekarang? Artinya, saya tadi kembali bilang bahwa puas dalam artian dia terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kalau dia terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berlindung, punya baju yang menutupi aurat, segala macamnya, itu aja dulu. Itu biasanya resilient-nya akan jauh lebih baik kan, daripada orang yang tidak bisa terpenuhi kebutuhan ini. Yang kedua adalah safety. Dia merasa safety nggak? Kalau kita sekarang mungkin di masa pandemi ini banyak orang mengalami nggak safe gitu ya. Keluar kemana-mana, kudu pakai banyak macam, pakai masker lah, pakai shield lah, atau pakai baju harus cuci segala macam gitu ya. Kita ke rumah sakit jadi takut gitu ya. Yang usia 60 tahun ke atas nggak jadi praktek, teman-teman sejawat. Kenapa? Safety-nya kurang. Kita udah mulai merasa nggak safety. Kalau kita safety-nya nggak kurang, maka resilient kita akan, makanya kita lihat dalam diri kita dulu. Nggak heran waktu awal-awal pertama mau diwacanakan PSBB, karantina wilayah, ataupun apapun namanya itu, selalu orang menyatakan, ini makannya gimana nih? Ya orang-orang yang nggak bisa nyari duit lagi, gimana nih? Kalau dia masih bisa mencari nafkah, ataupun kebutuhan dasarnya terpenuhi, kebutuhan dasarnya aja kepenuhi. Orang nggak bakalan terlalu stres. Ya, nggak akan timbul gejolak-gejolak sosial misalnya.
Yang kedua tadi, safety-nya ada nggak? Kalau dia kemana-mana, dia bisa nggak menjamin bahwa dia tuh nggak terinfeksi atau terkena. Itu juga penting kan untuk kita juga. Sama kayak dokter aja kan, kalau K3 gitu ya. Safety kan penting juga gitu ya. Kalau naik pesawat juga begitu kan. Nah yang kedua, ketiga itu adalah connection. Relasi atau keterhubungan kita. Memang nggak sama sih, ada beberapa pasien saya juga melihat bahwa Dokter Andri mungkin bisa konsultasi online, tapi saya lebih senang melihat Dokter Andri langsung di depan saya gitu, merasa ada kedekatan empati, walaupun kami terbatas dengan masker, dengan dengan jarak seperti itu, tapi ada perasaan terkoneksi nggak? Kalau tiga ini terpenuhi dengan baik, maka daya tahan kita, resilient kita akan jauh lebih baik daripada orang yang tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya secara bicara-bicara sama teman-teman atau bicara dengan diri kita sendiri, asal tiga ini terpenuhi, maka kondisi kita akan jauh lebih bisa tahan terhadap stres, Dok. Gitu, Dok. Dr. Erdi? Teman-teman, barangkali ada yang mau tanya langsung, silakan di raise hand-nya. Nanti dari panitia akan membuka mic-nya. Silakan. Sama-sama, Dr. Bayu. Makasih juga pertanyaan teman-teman semua, teman-teman sejawat semua, para senior saya. Makasih sudah bertanya. Cuma memang sekarang ini kelihatannya, saya lihat sih kalau dari sisi saya sih, kita ke depannya ini mungkin perlu segera mencoba mencari cara coping kita masing-masing. Karena kalau enggak kita ikut stres juga sih. Ya, beda banget memang akan ke depannya. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pandemi ini. Bukan cuma untuk para karyawan kita gitu ya, tapi yang lainnya. Makanya topik-topik kesehatan jiwa sekarang agak sedikit lumayan gitu. Iya. Apa itu? Kalau konsultasi jalur virtual itu memang saat ini, Dok, di kami sendiri di perhimpunan itu hanya untuk pasien-pasien yang lama, Dok, pasien lama yang stabil, Dok. Itu ada, Dok, SK-nya, Dok ya, surat keputusannya. Walaupun mungkin saya tahu sih beberapa dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa sekarang tingkatkan untuk konsultasi online. Tapi memang tidak bisa. Tapi Sehatpedia bisa digunakan tuh, Dok, buat yang mungkin di site ya, Dok, ya di pertambangan itu bisa, Dok, langsung ke SPKJ-nya, Dok. Ya, lumayan tuh, Dok. Atau di Halo Dokter atau di Halodoc, saya mohon maaf ya jadi ngomongin aplikasi orang. Sekarang juga ada sih, walaupun kalau di sana kan bayar ya katanya. Kalau di Sehatpedia yang punya Kemenkes gratis, Dok. Itu terus bisa milih, Dok. Kalau dokter nggak suka sama gaya cara ngomongnya si ini, jawabnya dokter jiwa yang ini kasih yang lain, minta yang lain, atau ada favorit, Dok, di Sehatpedia itu kalau dokter buka tuh ya ada dokter favorit, Dok. Dia di depan, Dok, di halaman depan. Jadi udah kayak marketplace aja gitu ya. Dokter di marketplace begitu. Jadi favorit nih, Dok, dokter favorit karena jawabnya itu sering dapat bintang 5 mungkin gitu, Dok. Ada bintangnya juga, Dok, di sana. Ya. Keren lah sekarang kayaknya. Jadi kalau yang teman-teman di site boleh lah, silakan. Kalau fatigue test memang saya rasa fatigue test saya belum pernah dapat ya, Dok ya. Kebanyakan yang suka validasi itu kan memang orang FKUI RSCM ya. Saya udah lama juga nggak ke sana. Tapi saya selalu dapat informasi sih. Kami kebetulan saya di Ketua Bidang Humas PDSKSJI suka dapat informasi pertama lah kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan ini. Gitu. Seperti misalnya juga konsultasi online tuh nggak boleh ngeresepin psikotropika gitu, Dok ya gitu. Apalagi sekarang nih banyak artis kena masalah psikotropika, itu juga kan salah satu yang susah gitu kadang-kadang. Makanya konsultasi online juga banyak terbatas tuh, Dok. Saya lihat ada beberapa dokter di rumah sakit yang memberikan konsultasi online juga ada syaratnya tuh, tidak boleh memberikan golongan psikotropika dan narkotika kayak gitu. Tapi susah juga ya. Kalau Bazam itu kan psikotropika juga ya masuknya ya. Jadi kalau mau itu paling ringan tuh, Dok. Kalau dokter lebih sarankan, saya sih lebih suka kasih clobazam. Kalau kasih alprazolam gampang ketergantungan, Dok. Ya, kalau dia pakai lebih dari 4 minggu aja langsung susah lepas kadang-kadang.
Sejawat saya aja pernah terampun-ampun itu pakai alprazolam 0,5 buat bantu tidur, sebulan pakai nggak bisa lepas dia. Susah, sampai minta tolong saya waktu itu saya tapering off juga rada lambat ya, karena gejala fisik terkait dengan habis selesai pakainya itu nggak enak kalau dilepas tiba-tiba. Buat teman-teman peserta webinar, saya ingatkan untuk mengisi absensi ya, sebab absensi ini berhubungan dengan sertifikat nantinya ya. Wah, dapat SKP. Iya dok, dapat termasuk pembicara dok, lumayan. Waduh, makasih banyak. Luar biasa nih dokter Erdi sama teman-teman dari IDKI ya. Iya betul. Saya kenalnya Dr. Yosepin, ada Dr. Yosepin nggak ya di sini ya? Ya, jadi teman-teman ketahui bahwa Dr. Andri juga kita nih staf pengajar di UPRIDA. Ini ada Dr. Susanti, jadi dari UPRIDA juga ya. Oh ada ya Dr. Susanti lagi online juga? Ada, iya. Masih ada teman-teman? Kita sulit sekali nih mencari Dr. Andri. Berapa kali kita coba hubungin, beliau sibuk sekali. Mungkin satu dok, saya pertanyaan di luar COVID ini. Sekarang ini kan di audit masalah psikososial masuk dalam satu pilihan audit. Kita ada 5 hazard di tempat kerja. Fisika, biologi, ergonomik, psikososial, dan kimia. Nah, dulu ergonomik dan psikososial agak tertinggal. Nah, sekarang 2 ini sedang dikejar-kejar nih. Kira-kira ada nggak tools yang sederhana kita bisa mengetahui secara dini ini karena kita mengalami stres kerja atau tidak. Misalnya seperti kuesioner yang kita bisa bagikan, lalu kita coba analisa, dokter berusaha menganalisa dan mana yang perlu dirujuk ke ahli kesehatan jiwa. Sebenarnya waktu itu udah pernah dok ya di Kementerian Kesehatan dok, di SRQ20 itu dok, ada aplikasinya kalau nggak salah websitenya dok. Kalau untuk screening awal tuh memang SRQ20 dok. Kalau dari Kementerian Kesehatan kan mereka menyarankannya itu. Kalau kita pakai SDS dok. Survei diagnosis stres sama ya? Survei diagnosis stres. Oh. Wah, Dr. Yosepin ada. Ada ya. Oke, jadi beda. Kalau SDS beda dong. Kalau misalnya SRQ20 itu dulu kan saya melihat ada beberapa teman juga dia sharing WA ya, di WA itu ada tuh. SRQ20 tuh memang dari Kementerian Kesehatan. Kalau dari kami tadi itu 3 tuh dok di website ya, www.pdskj.org itu 3 itu yang disarankan. Memang. Jadi GAD7, sebenarnya itu dokter umum tuh dok, tadinya buat di puskesmas dok. Kalau dulu kan dokter Dan Hidayat, senior saya di UKRIDA itu, juga kami di kepala departemen kami itu dulu pernah memberikan tentang M2M itu, metode 2 menit gitu. Jadi dokter Dan Hidayat waktu itu beliau juga dari Kementerian Kesehatan kan. Terus kemudian hasilnya itu memang ternyata yang tadi orang datang dengan keluhan fisik itu ternyata 24,5%-nya mengalami gangguan kejiwaan tuh, masuk ke kriteria diagnostik gangguan kejiwaan. Makanya kalau kita melihat kalau stres awal tuh biasanya kalau dari spesifik sih banyak dok, cuman yang direkomendasikan kan nggak banyak. Kayak misalnya saya pakai Bradford Somatic Inventory yang tadi buat meneliti pasien psikosomatik, itu kan sebenarnya hanya pertanyaan 46 gejala psikosomatik. Tapi kan susah untuk divalidasi juga di Indonesia. Jadi survei itu dilakukan, makanya tidak dipublikasikan. Hanya untuk kayak saat saya bicara dengan teman-teman sejawat kayak gini, oh ini ada nih survei singkat sedikit tentang apa sih yang sering dikeluhkan oleh mereka gitu. Kalau kami di praktek sehari-hari nanyain dengan pasien-pasien yang datang dengan diagnostik, saya mendiagnosis dengan gangguan cemas, oh ternyata ada masalah fisik kayak gitu. Memang kalau kuesioner bakunya untuk yang itu nggak ada gitu. Kalau dokter Erdi tadi tanya kayaknya SRQ20 kayaknya ya, yang bisa digunakan dok. Oke, dok ada pertanyaan lagi dari Muhammad Jabir. Apakah bisa dikategorikan psikosomatis akibat COVID bisa digaris sebagai penyakit akibat kerja? Kalau bisa terbukti. Sebab kalau kita bisa buktikan penyakit akibat kerja, ini akan dapat kompensasi dari BPJS tenaga kerja. Kalau sampai saat ini aja psikosomatik aja dianulir kan dari asuransi. Kalau asuransi dianulir. Kalau saya tahu tuh ceritanya, baru tahu bahwa ada di buku The History of Psychiatry gitu ya, String judul bukunya itu, The Untold Story of Psychiatry. Oh saya jadi tahu kenapa psikiatri itu di Amerika dan akhirnya diikuti oleh semua negara, dieksklusi dari
gangguan yang bisa ditanggung asuransi. Karena waktu itu di-challenge, mereka ada challenge. Jadi akhirnya mereka menang di negara bagian tertentu, kemudian diberlakukan secara nasional gitu, peraturan federal itu. Jadi kayaknya tuh memang kelemahannya psikiatri waktu itu, Dok, kita tidak mempunyai, kayak psikosomatik, kan kita nggak bisa pastikan bahwa ini akibat kondisinya ini gitu, satu kan. Tapi dampaknya terhadap dia, keadaan itu yang menjadi problem. Nggak kayak misalnya, kayak ngobatin sakit bakteri gitu, tipes gitu kan, kita kasih obat, udah jelas ini harusnya dikasih ini kan baik gitu. Kalau orang dengan gangguan cemas itu kan ada 10 orang gangguan cemas, 10 dikasih obat yang sama belum tentu baiknya sama itu. Karena punya suami beda, punya istri beda, punya anak beda, punya tetangga beda, punya bos beda gitu. Jadi bisa membedakan semua. Nah itu yang menurut saya memang sampai sekarang agak sulit. Nggak ada juga diagnostik klinis yang laboratory, misalnya kortisolnya tinggi lah, atau stress testnya tinggi gitu. Itu yang bisa membantu. Dr. Yosephine pasti ngerti banget tuh tentang stress test tuh, beliau lagi doktoralnya kan dengan itu kan. Halo dok. Iya dok. Silakan dok. Jalan aja nggak tuh penelitian? Maaf dok, tadi lagi ada pelatihan dari WHO. Jadi pas dokter ini saya agak sulit mau keluar dulu. Oh iya nggak apa-apa. Dok, mau ikut bantu kasih masukan boleh ya dok? Ya silakan dok. Kalau diagnosis penyakit akibat kerja itu sebenarnya sekarang bisa dok ditegakkan dengan 7 langkah penegakan diagnosis. Mungkin teman-teman di perusahaan juga sudah tahu. Nah, cuman pada waktu menegakkan diagnosis untuk psikiatrinya yang harus cukup jelas, itu di langkah di langkah ke-1-nya. Jadi penegakan diagnosis untuk okupasinya, untuk psikiatrinya, misalnya depresi atau misalnya gangguan cemas itu sudah cukup jelas. Nah, itu nanti bisa ditarik di langkah ke-7-nya, apakah dia merupakan penyakit akibat kerja atau bukan. Nah, kalau misalnya bisa dibuktikan, misalnya di perusahaan nih, data yang sebelumnya, paling itu di perusahaan enak ya, ada medical check up. Nah, itu tidak menunjukkan ke arah, misalnya ada MMPI atau data-data lainnya yang memang kita tahu dia tidak ada ke arah gangguan sebelumnya. Nah, setelah COVID ini dia mengalami hendaya atau gangguan yang bisa ditegakkan di langkah 1-nya, itu bisa dok, sampai dirunut sampai 7 langkah. Kalau dia menjadi anggota dari BPJS-TK, nah itu bisa dapat penggantian, bisa dapat kompensasi. Sampai seperti itu sekarang perkembangannya. Bagus dok. Iya. Saya klinisi sih, jadi mungkin ini yang kalau makanya penegakan diagnosis kalau untuk psikiatri gold standarnya apa dok? Gold standarnya wawancara psikiatri. Itu yang memang artinya kalau misalnya tes itu kayak tadi yang saya sebutkan di depan 3 tes untuk PHQ-9, GAD-7 atau SRQ-20 yang buat stres itu memang lebih kayak buat screening awal gitu. Tapi penegakan diagnosis harus dengan istri psikologi kita ya. Tapi kalau memang teman-teman dari kedokteran okupasi ada cara-cara yang sifatnya memang bisa membantu. Karena kan sistemnya di coding atau apa tuh nanti buat kalau BPJS apalagi ya. Kalau harus ada codingnya itu kan juga sangat membantu tentunya. Jadi untuk langkah pertamanya, kalau teman-teman sejawat di perusahaan memang mau menegakkan ada keraguan, itulah fungsinya kolaborasi dok. Jadi nanti harus ditegakkan bersama atau dengan rujukan dari dokter spesialis psikiatri di langkah pertamanya itu dok. Nah kalau memang sudah jelas misalnya ini pasien depresi nih, terus dilihat data awalnya dia tidak ada gangguan ke arah sana, nah itu dia kalau dokter perusahaannya cukup rinci, bisa juga nanti kalau bingung konsultasi ke SPOK, kita tegakkan diagnosis 7 langkah itu bisa. Ya, memang menarik sih kalau masalah psikologis, apalagi kalau cuman baru datang pertama kali terus minta diagnostik itu kita bingung. Kalau kita ngobrol sama teman psikolog, mereka rata-rata nggak mau ngasih diagnosis pada awal terapi. Cuman kalau dokter jiwa kan kita dulunya dokter gitu, istilahnya
udah terbiasa ngelihat pasien sekali terus suruh diagnostis. Itu sebenarnya memang juga menjadi salah satu problem ya. Karena kan manusia itu nggak bisa kita langsung lihat terus kemudian mendiagnosis. Kalau ada pasien, ada teman sejawat dulu pernah nanya ke saya, kalau bohong dok gimana dok pasiennya gitu ya. Kayak saya, mungkin Dr. Yosepin tahu suka jadi probadus untuk ujian mahasiswa misalnya contoh dulu gitu. Ya saya bilang ya bisa aja, tapi kan psikiater itu bukan mendiagnosis apakah dia bohong atau tidak bohong. Ya kan, tetapi diagnosis klinisnya. Ya, artinya fenomenologisnya. Artinya kalau dia bohong pun itu adalah bagian dari kondisi psikologisnya kayak gitu. Makanya kalau anak muda sekarang pada di media sosial pada ngomong mau bunuh diri lah kayak kemarin rame gitu ya, atau mau melakukan tindakan-tindakan tertentu, itu harus hati-hati juga karena sekarang apalagi kalau teman-teman sejawat yang punya karyawannya tuh milenial tuh rada beda tuh gaya mereka mengungkapkan dengan cara kita yang saya udah umur 42 misalnya sekarang dengan teman-teman yang masih umur 20-an sampai 30-an doang gitu. Rada beda the way they talk about the symptoms atau they talk about the condition itu memang beda banget. Oke. Thank you Dr. Yosepin, Dr. Erdi. Ya, dokter masih termasuk milenial. Kami sudah kolonial, dok. Kalau milenial kan umurnya kalau nggak salah 8 tahun berapa terakhir itu 98 sampai 30 40 tahun ke bawah. Itu masih milenial. Oke. Pertanyaan dari Dr. Ocha Diana mungkin sudah terjawab oleh Dr. Yosepin dan Dr. ya. 7 langkah sekalian jadi sudah beres ya. Masih ada yang mau ditanyakan mumpung ada Dr. Andri? Materi bisa di-share, nanti. Dikirim ke Dr. Erdi aja nanti. Saya mas akan aja mau dibagi, mau dipakai buat presentasi lagi juga boleh. Ya. Dok, dokter banyak teman-teman dari Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja yang belum ikut nih, Dok. Yang kita juga di edukasi. Ini direkam nggak sih? Nggak direkam ya, dokter? Direkam. Oh, direkam. Ya. Kan kalau direkam. Ya, kita akan bagikan ke teman-teman semuanya. Teman-teman masih ada? Kalau sudah cukup, baiklah saya akan tutup webinar hari ini sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Andri. Semoga kesempatan yang akan datang kita bisa tetap bekerjasama. Ya. Terima kasih buat Rumah Sakit Omni Hospital, juga pada Hexafarm Kalbe. Terima kasih tidak lupa pada tuan rumah Dr. Joni yang selalu menyiapkan tempat untuk kita berdiskusi. Dan terima kasih Dr. Erdi. Juga buat semua bisa lebih dari biasanya ya Zoom-nya. Buat semua teman-teman partisipan yang sudah ikut dalam acara ini, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Andri bisa kita manfaatkan, kita praktekkan di tempat kerja kita, sehingga bisa memberikan suatu perbaikan buat karyawan kita. Nah, saya ingin mengajak pada kesempatan kali ini, pada masa-masa seperti ini, justru rasa kemanusiaan dan gotong royong kita untuk mari kita kembangkan bersama-sama. Pada saat ini kita yang masih bisa beruntung, kita coba membantu teman-teman kita yang masih kurang beruntung, saudara-saudara kita semua, baik yang terdampak COVID maupun terdampak ekonomi khususnya ya. Jadi ayo marilah kita kembangkan gotong royong kemanusiaan kita, sehingga kita bisa benar-benar menjadi manusia seutuhnya, tidak selama ini mungkin kita lupa akan kemanusiaan kita. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi pada webinar dengan Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia IDKI di mungkin tidak lama lagi, mungkin minggu depan akan ada acara lagi dengan pembicara dan topik yang berbeda. Jadi siap-siap kita mengikuti acara seperti ini untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap dapat SKP, jadi walaupun di rumah kita bisa